Don't Play ini jatuh cinta yang masih kayak kita ngerasa pasangan kita tuh kayak sempurna, masih memuja-muja banget kayak gitu. Di sisi lain kita juga ada keraguan, takutnya dia cuma main-main. Jadi di lagu Don't Play ini aku bilang kayak jangan main-main sama hati aku karena aku tuh udah sayang sama kamu gitu. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau gue udah begini nih duduk Vincent dulu, udah santai dulu nih. Di studio, di kamar gue hari ini gue udah kedatangan salah satu teman yang baru aja kemarin ini gue denger singlenya yang berbahasa Inggris dan ternyata perlu kita bahas nih, kayaknya oke banget soalnya. Gue sudah kedatangan Amanda Sessa! Aku manggilnya Caca berarti nih ya? Iya, Caca. Di belakang ramai sekali kalian. Kalian sudah menunggu beliau datang sepertinya ya? Panggil Caca aja boleh. Caca, Boleh. Caca apa kabar hari ini? Aku sehat-sehat, kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Caca berarti lagi di Bandung ini udah berapa hari nih? Aku datang ke Bandung baru nyampe semalam, kemarin malam. Oke. Terus sampai hari Sabtu lah. Oh, agak panjang jadwalnya berarti ya. Lumayan. 3 hari. Oke. Kamu di Bandung ini kalau aku boleh tahu nih Caca, kamu sedang apa sepertinya nih? Kayaknya lagi sibuk ya? Aku lagi muter-muter radio aja sih. Oke. Radio hari ini sama besok. Tadi tuh udah 2. Ini abis ini ada lagi, terus besok ada beberapa. 2 hari aja sih, tapi Sabtu baru balik. Benar tebakan saya, beliau sedang sibuk rupanya di Bandung kayaknya. Kamu lagi sibuk promo berarti ya? Bener. Oh, oke. Promo single yang Don't Play. Iya, Don't Play. Aku boleh nanya nggak soal Don't Play ini? Boleh. Ini kan kamu tulis sendiri ya? Is this based on your own experience? Atau ini gimana tuh story-nya? Yes. Oh, oke. Langsung gitu ya? Oke. Iya, berdasarkan pengalaman aku, tapi aku juga nulis ini karena aku ngerasa kayaknya akan relate sama banyak orang juga, gitu. Gitu sih. Oke. Dan kenapa kamu pilih, mungkin ya, ini kayak pertanyaan dari a songwriter to another gitu, kenapa kamu memilih untuk menceritakan cerita ini dalam bahasa Inggris? Aku nggak tahu kenapa ya preferensinya bahasa Inggris, tapi karena aku lebih enjoy kalau nulis lagu tuh pakai bahasa Inggris gitu. Karena kalau aku sendiri kalau lagi nulis lirik, aku kadang-kadang kan suka kayak cheesy gitu kan. Terus kayaknya lebih enak di bahasa Inggrisin aja. Kalau di bahasa Indonesia kayak aneh gitu. Kalau aku sendiri kayak gitu sih. Gitu. Berarti mostly your songs demo gitu ya, kamu nulisnya dalam bahasa Inggris? Iya. Oke. Tapi kan nggak menutup kamu punya beberapa single yang kamu kerja bareng sebelumnya sama Kapika Iskandar gitu kan dalam bahasa Indonesia. Dan ini pertama kali kamu bawain lagu Inggris sendiri, am I right? Enggak sih, lagu pertama aku bahasa Inggris. Nah, itu nih jadi ke berapa ya, nggak tahu sih. Wow. Lumayan beberapa. Soalnya justru dari awal aku masuk ke musik itu dari nulis sendiri dan bahasa Inggris emang. Jadi pas yang kemarin collab sama Kapika itu udah di pertengahan gitu. Baru nyoba di bahasa Indonesia sama Kapika gitu. Oke. Nah, soal Don't Play ini, kamu sebenarnya mau menceritakan, kan ini perspektif orang beda-beda ya ketika dengerin lagu ini. Tapi kalau dari Caca sendiri nih, kamu nulis Don't Play itu pingin menceritakan apa sih untuk orang-orang sebenarnya? Kalau Don't Play ini sebenarnya dia nyeritain tentang jatuh cinta yang masih awal-awal gitu. Jadi jatuh cinta yang masih kayak kita ngerasa pasangan kita tuh kayak sempurna, masih memuja-muja banget kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga ada keraguan kayak takutnya kalau kita udah sayang kayak gini, takutnya dia cuma main-main kayak gitu. Jadi di lagu Don't Play ini aku bilang kayak jangan main-main sama hati aku karena aku tuh udah sayang sama kamu gitu. Intinya begitu, makanya lagunya Don't Play, jangan main gitu. Halus ya, bagus sih pesannya, bagus. karena ketika aku baca liriknya gitu ya, ini tuh perspektif POV seorang cewek kan, kamu nyanyi sebagai cewek yang nyanyi buat pasangannya, dan ini tuh centil. Ya kan, kayak dengan beberapa bahasa yang agak centil. Dan kalau aku boleh bacain sedikit liriknya boleh. aku ada yang aku suka banget nih. Mungkin ini nggak tahu ya kamu bagian favorit kamu apa bukan. Ketika kamu mulai lagunya dengan "You sound so hypnotizing, the apple of my eye, boy you're a blessing." Hypnotizing, blessing. Kamu seneng main rhyme gitu ya? Iya. Seru soalnya. Iya seru kalau bikin lagu gitu. Terus kenapa akhirnya you sound so hypnotizing,
The apple of my eye, boy. Kenapa apple of my eye? Kamu juga senang main apa ya? Apa sih namanya? Majas ya? Iya benar-benar. Majas. Ya Iya kan sih. kalau itu kan rima kan, ing gitu. Iya. Kamu Biar keren aja. Sejujurnya, biar kayak ada hidden meaning. Tapi ya udah gitu aja. Tapi Inggris kamu is apa? More than advanced sih ini. Oke, kamu bisa milih kata-kata yang picture perfect, terus picture perfect, won't you stay welcome sih. Picture perfect itu strip lagi. Iya, kan itu sebagai apa adjektif. Asik. Les bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris. Oke, tadi kamu udah cerita mengenai si Don't Play ini tentang apa. Dan kamu tadi sempat nyebutin juga bahwa Don't Play ini adalah salah satu tulisan kamu yang berbahasa Inggris juga. Tapi aku mau tahu nih, kita kulik sedikit mungkin di bagian produksinya nih, Caca. Oke. Kamu di sini ikut dalam proses produksi selain songwriting gitu. Kamu milih aransemennya, terus kamu ngobrol sama vokal directornya, atau gimana tuh proses produksinya? Ya, proses produksinya, aku kan collab sama Syarafi, teman aku Syarafi. Brother. Terus juga sebelum kita arrange si Don't Play-nya, kita tuh nyari bareng-bareng warna yang baru buat musik aku gitu loh. Karena kan sebelum Don't Play ini aku tuh udah beberapa rilisan tapi genrenya masih belang-belang gitu, masih ada yang pop, ada yang ballad, terus Indo, terus reggae gitu-gitu. Jadi kayak masih nyari. Nah, pas comeback Don't Play ini kita pengennya tuh udah ada package-nya gitu. Amanda Sisa akan seperti ini musiknya, kayak gitu. Jadi ya waktu itu juga kita banyak diskusi, kayak mau arah kemana musiknya. Yaudah kita sama-sama nyari referensi. Dari aku sih, aku waktu itu gambarannya pengen banget kayak lagunya Stacey Ryan yang Fall in Love Alone. Itu, terus aku juga ngasih kayak Sabrina Carpenter, pokoknya gitu-gitu yang kayak cewek-cewek banget gitu kan, fun bawainnya. Jadi ya waktu produksi juga aku sama Raffi ngobrol banyak sih di situnya. Tapi bagian aransemen teknis-teknisnya itu aku serahin ke Raffi karena aku masih belajar lah bagian itunya. Tapi kamu tertarik untuk mempelajari itu? Tertarik banget sih, pengen banget. Kamu bisa, tapi ngerti nggak ketika kamu buka di AW, kamu ngerti nggak? Oh belum. Oh, tapi tertarik. Iya tertarik sih, serius. Brother, ajarin lah, tahu inilah. Raffi, dia waktu itu soalnya kesini juga cerita soal songwriting sama production, terus aku tuh nama kamu tuh sangat familiar karena pernah disebut sama Raffi juga. Gitu. Waktu episode-nya Syarafi, kalau dia pernah nyebutin kan syuting MV bareng sama kamu. Brother, ajarin lah. Nah, oke. Aku dapat kabar kalau di sini kamu di vokal direct sama Kamga. Iya, Kak Kamga. Oke, how's that experience gitu? Gimana ceritanya kerja sama Kamga? Experience-nya apa ya? Nggak berasa kayak lagi kerja gitu loh. Karena seru kan diskusinya. Terus juga beda banget cara aku nyanyi di the final song sama waktu aku nyanyi pertama pas aku bawain nulisnya gitu. Karena kan aku tadinya yang kayak yaudah nyanyi biasa. Tapi sama Kak Kamga tuh kayak dicari gitu, enaknya tuh kayak gimana vokalnya buat lagu Don't Play ini. Karena pada saat itu kan aransemennya juga udah jadi tinggal masukin suarakan. Terus jadi kita nyari dan akhirnya kayak agak like whisper, husky kayak gitu, itu cocok banget buat lagunya. Dan ternyata ya iya, aku juga suka dan nyanyinya juga enak, bawainnya enak. Oke. Soalnya pas ketika aku dengar pertama kali lagunya, mostly Indonesian songs itu kan dengan nggak husky kan ya, dengan belting dan segala macam gitu kan. Bener. Kalaupun ada lagu-lagu berbahasa Inggris, kayaknya baru salah satu teman aku juga si Aziz Edra. Dia yang dengan tipikal vokal yang husky. Ketika aku dengar Don't Play, ntar dulu nih, ini kan selagu kayak gini tuh aku dengerin. Oh iya ya, ini baru nih gitu. Kayak ada musisi perempuan yang membawakan dengan style husky seperti itu. Dan itu emang preferensi kamu apa gimana? Preferensi aku dan iya itu hasil diskusi sama kakakmu juga sih. Karena kita sama-sama nyarinya enak tuh nyanyinya di mana kayak gitu. Oke. Dan ternyata aku juga seneng nyanyi kayak gitu, kayak ringan, bawa ini enak gitu. Enteng ya? Iya benar. Iya. Selagunya kayak ketika kamu membawakan lagu itu aku yang muncul ketika karena aku juga belajar produce sendiri gitu, aku jadi merasa membayangkan, ini prosesnya kayak di enjoy nih, enteng banget nih kayak nyanyinya. Dan ternyata bener enteng. Bener. Kan gue sotoy aja kan. Tapi betul. Oke. Nah, ini tuh sudah ada MV-nya juga kemarin ya, di bulan Desember kemarin. Iya, Desember kemarin udah ada. Oke. Nah, MV-nya ini sendiri apakah ini
kayak storytelling yang 1:1 dengan liriknya, atau ada kiasan tersendiri atau gimana tuh? Sebenarnya MV-nya ya kita juga bikin kayak vibe yang cinta-cintaan, enjoy gitu. Tapi juga MV-nya ini dibikin agak nyambung sama lagu pertama dan kedua aku. Karena sama-sama syuting di Bali, terus sutradaranya sama, terus juga model video klipnya sama. Siapa sutradaranya? Sutradaranya ada Om Okep namanya, Arif Budiman. Terus kita kan diskusi gitu mau kayak gimana video klipnya. Terus jadi kita kayak pengen nyambungin, ada scene di mana di MV Don't Play ini ada scene ceritanya kita ketemu lagi, cewek sama cowoknya ini ketemu lagi, terus kayak akhirnya sama-sama lagi kayak gitulah. Itu ya sebenarnya the whole music video juga ya sesuai sama lagu Don't Play, masih cinta-cinta yang gemas-gemas kayak gitu sih sebenarnya. Cak, aku salah fokus deh. Kamu tadi sempat nyebutin comeback. Terus kamu tadi penjelasan MV, kamu kayak udah nyambungin sama MV sebelumnya. Kamu suka K-pop ya? Iya lagi. Yeah. Ketahuan. Kamu nyebutin comeback. Iya lagi. Dan kamu nyebutin itu tuh kalau bisa di K-pop kan teori. Ada teori ya kan? Benar ya. Ternyata sebelah saya ada K-popper juga nih. Oh, kamu suka? Yoi. Apa? Siapa? Kalau cowok entry level aku BTS. Oke. Sampai sekarang tuh masih ada. Aku nggak minum sampai sekarang. Mana tuh Hot Brew. Oh iya lagi. Siapa biasmu? Kalau aku di sana Suga. Karena musik produser juga kan. Oh iya benar-benar. Kalau ceweknya, karena aku cowok cewek nih. Kalau ceweknya sebenarnya udah bubar. Yoja Chingu. Oh, Jifren. Aku juga suka lagi. Nah itu banyak lah. Ntar aku liatin momen aku kemarin ketemu Yeri Red Velvet. Di mana? Sweet pas di konsernya. Hah? Demi apa kan? sih? Ya, nanti aku kasih lihat. Ntar aku cerita ya. Nanti kita bahas ini ya. Oke. Nah, tadi terakhir soal Don't Play mungkin ada nggak misalnya ketika kamu bikin lagu ini, kamu tadi pingin ceritain sesuatu yang relate sama orang gitu ya. Tapi ada nggak harapan tersendiri ketika kamu bikin ini, orang jadi lebih apa gitu setelah dengerin lagu ini? Harapannya apa ya? Aku sih ketika buat lagu ini, aku kan pengen bikin lagu yang emang aku sendiri enjoy dengerinnya. Supaya aku juga bisa ngebayangin kalau orang dengerin ini juga jadi enjoy, jadi kayak at least head bopping gitu lah. Iya kan? Jadi kayak ya aku harap ya orang pas dengerin juga enjoy, dan kalau misalkan cermatin liriknya juga kayak bisa flashback ke zaman kalau lagi cinta-cinta monyet gitu sih. Gitu aja. Kalian harus dengerin ya Don't Play itu lirik. Kalian baca liriknya ya, karena di DSP itu kan udah ada liriknya kan. Udah ada. Kalian harus baca liriknya, dengerin terus nonton MV-nya. Tuh. Oke, Cak, tadi kita udah ngobrol sedikit soal si Don't Play, tapi karena ini pertama kali juga aku ketemu kamu, aku pingin banget tahu mengenai your introduction to music, dan sebelum Amanda Sessa menjadi Amanda Sessa yang sekarang nih, Caca yang seperti apa sih dulu tuh sebenarnya? Kamu belajar musik dari kapan? Aku belajar musik dari mana ya? Sebenarnya dari waktu kecil banget juga emang udah hobi nyanyi-nyanyi kayak gitu. Sempat juga dilesin piano, les nyanyi, les balet gitu-gitu, tapi nggak ada yang tahan 2 bulan. Kayak aku tuh bosenan. Waktu kecil juga kayak masih gitu, tante ya. Jadi kayak ganti-ganti tapi ya udah bosen gitu. Tapi nyanyi-nyanyi mah di rumah sering. Tapi mulai SD kelas 5, kelas 6 itu aku mulai belajar gitar sendiri. Karena Otodidak. Karena papi waktu itu kan emang punya gitar banyak kan. Terus kayak aku iseng nyoba-nyoba, terus pengen belajar. Terus kayaknya waktu SD kelas 6 aku dikadoin gitar. Jadi semenjak saat itu jadi lebih giat lagi tuh belajar. Ya nonton di YouTube lah, atau minta ajarin teman aku kayak gitu-gitu. Ya semenjak itu jadi ya suka gitaran dan nyanyi. Tapi itu juga nggak pernah yang kayak serius. Masih hobi doang gitu loh. Aku kan nggak pernah sekolah musik gitu-gitu. Jadi cuma sekedar hobi. Terus barulah pada 2019 itu yang pertama kali aku nulis lagu pertama aku, Even If You Aren't There For Me judulnya. Itu juga gara-gara aku tuh lagi pengen ada yang aku ceritain. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang curhat-curhat. Jadi aku sampein lewat tulisan. Aku nulis lagu pertama aku, dan ternyata ketahuan aku punya lagu. Akhirnya yaudah disuruh bermusik. Nah, itu yang tahu kamu punya lagu pertama kali siapa? Pertama kali teman aku. Terus dia akhirnya ngebocorin ke orang tua aku. Cepu Anda bawa berkah. Bener banget. Cepunya bawa berkah gitu, berarti. Iya. Tapi kan
setahu aku dan setahu teman-teman gitu kan, memang papi kan di dunia seni nih. Terus memang dari dulu sempat ada nggak mendorong anak-anaknya itu kamu gitu? Kamu harus di industri seni juga nih atau gimana segala macam, apa enggak? Kamu memang Nggak pengen pernah aja? sih, nggak pernah justru. Papi dari dulu juga nggak pernah ngarahin suruh kemana, ngikutin anaknya bakatnya di mana kayak gitu. Dan ya kebetulan aku di apa ya, interest aku ya lumayan mirip gitu sama papi, sama-sama seni kan. Jadi ya lebih mulai di support gitu. Tapi dari dulu sih nggak pernah yang kayak dipaksa udah jadi artis atau jadi penyanyi, nggak pernah sih. Cuma kebetulan dari akunya emang interestnya di situ gitu. Nice. Nah, kamu tadi sempat nyebutin soal music producing gitu kan. Dan mungkin dengan kenalan sama beberapa orang yang memang bisa musik producing, itu membuat kamu tertarik untuk suatu saat nanti pernah nggak kepikiran, aku mau nulis, produce, direct, dan rilis karya aku sendiri aja gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah dong. Sampai sekarang kayaknya. Kayak itu salah satu goals aku sih. Pengen banget kayak belajar semuanya. Kayak producing. Terus juga ya semuanya. Apalagi kalau sekarang aku kan udah ini juga ada lulus graphic design. Jadi aku udah bisa bikin artwork sendiri, merch sendiri. Jadi kalau misalkan aku bisa produce sendiri kan lebih irit lagi ya. Jadi ya pengen banget gitu belajar. Iya. Kamu pernah ngerasa nggak kalau misalnya seni ini memang ini memang suratan kamu gitu, suratan takdir kamu bahwa kamu memang udah aja, memang kamu pingin berkarir jadi seorang seniman gitu, apa enggak? Dulu sih nggak pernah kepikiran ya, walaupun emang kalau dipikir-pikir kayak ternyata interest aku emang semuanya berbau seni. Kayak ya musik, dance juga, terus ngegambar-gambar, itu kan seni semua. Tapi kayak nggak pernah kepikir ternyata jalannya tuh emang di sini. Ketika aku harus pilih karir ya ternyata aku di seni juga. Tapi ya jalannya aja sih. Jadi kamu orangnya lebih go with the flow kali ya? Bener, iya banget lagi. Kayak tenayang sih dia. Serem deh, takut deh dibacain semuanya. Kamu bukan orang pertama yang duduk sama aku terus takut. Itu ada juga ada beberapa episode sebelumnya kalau kalian tahu nonton kayak dia sampai ngelirik ke belakang kamar kayak kok dia bisa takut ya. Nah, iya, saya sumpah. ada bola kristal di sini, anggap aja ya. Oke, Ca, hobbies deh karena mungkin hobi kamu musik dan aku soal kepikiran gini, Ca. Aku dulu hobi banget soal musik nih. Hobi banget sampai akhirnya dapat support dan luar biasa segala macem, dapat ketemu teman-teman yang luar biasa di 301 ini, sampai ada komputer, sampai ada ruang rekor apa segala macem tuh. Aku sampai kepikiran bahwa kayaknya hobi aku udah bukan hobi deh. Jadi apa? Jadi sebuah mata pencarian lah salah satunya gitu. Kayak ini ada sesuatu yang harus aku pertanggungjawabkan gitu kan. Tapi aku jadi harus mencari sebuah hobi lain di luar itu. Kamu pernah ngerasa kayak gitu? Lumayan sih. Pernah kepikiran kayak gitu. Karena yang tadinya aku cuma iseng-iseng doang, sekarang jadi harus tanggung jawab ya. Jadi banyak pikiran, jadi harus perfeksionis juga, jadi harus bagus gini. Padahal tadinya kan cuma iseng-iseng aja. Gitu sih. Jadi sekarang ya paling nyari interest yang lain, tapi itu juga aku emang gampang influence dari dulu sih. Jadi aku ngelihat orang ngapain, aku pengen nyoba itu. Jadi kayak gampang sih buat aku untuk mengalihkan gitu. Aside from art nih, kita mengesampingkan seni, Cak. Kamu senang apa? Aside from art ya? Dulu sih aku hobi banget matematika. Waktu aku sekolah. Oke. Justru. Interesting hobi. Iya. Kamu senang matematika sampai olimpiade? Sempat. Oke. Enggak menang sih, cuma udah yang penting ikut gitu. Terus kenapa kamu bisa senang matematika nih? Soalnya kami tidak bisa relate nih, jadi kami tidak bisa relate. Gimana ceritanya? Nggak tahu, karena aku suka aja ngitung. Terus kayak kan kalau matematika kan ngafalin ya rumus aja kan, nggak harus ngafalin yang panjang gitu. Aku tuh dari dulu susah kalau yang ngafal banyak, kayak pelajaran biologi, IPS gitu-gitu tuh aku malah kurang karena harus ngafalin macem-macem. Tapi kalau matematika kayak seru kan, ngerjainnya harus mikir terus kayak asik tau. Iya. Terapannya bisa kemana-mana gitu kan. Iya. Asik nggak? Asik. Matematika itu menyenangkan. Benar. Iya. Walaupun saya hampir gagal waktu kuliah ya. Tapi aku dapat banyak pelajaran sih dari tadi kita sedikit ngobrol soal
dari sedikit kita belajar soal perspektif kita mengenai seni gitu. Bahwa aku kayaknya belum pernah ketemu sama teman yang punya pemikiran kayak aku setelah aku ketemu kamu gini sekarang ya. Kayak mereka tuh bilang, kayaknya aku nggak pernah mikir deh kalau misalnya hobi aku udah bukan hobi lagi gitu sekarang. Kayak aku masih enjoy apa segala macem. Tapi justru karena beberapa kamu perfeksionis nggak orangnya? Lumayan sih. Iya kan, kayak ketika kamu tadi bilang graphic design, terus kamu nulis lagu Iya, kayak, benar-benar. oh iya, kayaknya arahnya ke sana nih. Iya. Jadi kayak aku tuh sampai ketika denger mixing atau mastering lagu aku aja tuh sampai komplainnya ada gitu. Kayak aku pinginnya orang tuh enjoy denger ini, aku pingin sampai kuping orang tuh bisa nyaman apa segala macam. Dan satu pelajaran yang bisa aku ambil mungkin kadang-kadang ego kita tuh, nggak tahu ya dari ngobrol sama kamu gini ya, kadang-kadang mungkin ego kita tuh harus kita tone down sedikit agar bisa menyesuaikan dengan apa yang ada gitu. Benar-benar. Ya nggak sih? Dan itu kayaknya agak sulit ya. Iya, karena kadang-kadang ya kita punya visi kita sendiri dari awal kayak pengennya kayak gini. Tapi ternyata ketika orang lain tahu, kita diskusiin, ternyata ya ada masukan lain. Jadi kita harus kayak menampung itu semua dalam satu, tapi dalam hati kayak enggak, pengennya gini. Tapi ya pasti ada apa ya, ketika diskusi ya pasti banyak point of view yang lain yang ternyata oh iya gitu. Jadi gitu sih. Cak, waktu kamu diskusi sama Raffi nih, ada rasa kayak gini yang kayaknya ini orang soalnya waktu aku ngobrol sama dia, kayak ini orang juga sama nih, rada-rada nih, iya kan? Iya. Rada-rada nih. Kalau produksi, soalnya waktu itu dia kasih denger lagu, beberapa lagu yang lagi dia kerjain kan, terus kan, yo bro, gue tuh pinginnya gini. Visinya luar biasa ya gitu. Aku nanya ke dia, lu ini nggak cukup pemerhati sama karya gitu. Kayak tadi kan kamu merhatikan sampai kamu punya bayangan bikin merch sendiri, bikin artwork sendiri gitu kan. Terus ternyata kita bertiga tuh ya itu punya sebuah kesamaan itu kayak iya lagi. Iya. Raffi juga justru kayaknya karena Raffi aku jadi kayak gini. Ngelihatnya kayak gitu kayak oh iya benar juga, berarti aku harus kayak gitu. Tapi berarti cocok Anda sebagai influencer. Anda bisa menginfluence, itu kan positif. Iya. Cak, aku dapat beberapa fakta nih soal kamu, Cak. Apa yang aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi kita cek bareng-bareng di sini. Okay. Sebenarnya satu udah kebukti sih tadi, tapi nanti kita bahas lagi ya. Oke. Yang pertama, Caca ini katanya sayang banget sama adiknya. Apa iya? Enggak. Gimana ya? Enggak, dengan kamu aja sih. Dengan kamu ngomong gitu membuktikan kamu dekat sama dia. Deket sih. Iya, jangan kamu bisa ngomong gitu kan. Tapi emang iya, Pak? Iya, karena hubungan tertinggi seorang saudara itu adalah ketika gelut. Ketika aku sama adikku sama abangku tuh ketika kita gelut kita merasa lebih dekat gitu. Oh iya. Kayak meributkan hal yang tidak penting sampai akhirnya menjadi sesuatu yang penting dan ujung-ujungnya ada kesimpulan gitu. Oh jadi sebenarnya kita mau makan ini bareng-bareng, ya udah makan ini aja gitu. Kayak hal simpel. Beda berapa tahun? Aku sama kakakku 2, sama adikku 4. Oh sama, kurang lebih. Aku sama adik aku beda 5 tahun. Oh, oke. Enggak, tapi sebenarnya nggak berantem juga sih. Jarang berantem, justru deket banget. Kayak suka tiba-tiba video call aja random. Itu harmonis. Harmonis ya lumayan ya. Tapi sebenarnya justru aku yang lebih clingy. Dia tuh kayak dia kan baru teenager kan, baru kayak udah mau 17 tahun. Jadi kayak udah mulai kayak apaan sih kayak gitu. Tapi aku masih muluk-muluk kayak gitu loh. Iya. Jadi dia kesal-kesalan aku ya suka itu aja karena aku lebih manja ke dia gitu. Tapi dianya mah udah geli gitu sih. Iya. Itulah buat adik ya. Karena cewek-cewek mungkin ya. Iya. Mungkin kalau cowok-cowok kan kayak gitu. Kau peluk-pelukan gak sama adik? Kalau sama adik dia yang meluk. Dia cewek soalnya. Kalau sama kakakku cowok, jadi lebih ke rebutan baju ya kadang-kadang gitu. Kayak, kok stylenya kamu keren dek, pinjem dek gitu. Wah kan mau dipakai, padahal nggak mau dipakai, coba di lemari doang. Cuma sebel aja kan. Iya kadang-kadang. Iya. Kenapa ya? Tapi akhirnya kita jadi punya style yang berbeda sih sekarang. Terus jadi aku yang banyak minjem ke dia. Si abang nih. Oke, yang kedua. Caca nih anak rumahan banget katanya, Ca. Kalau di rumah seringnya di kamar aja. Kata siapa? Kata siapa ya dia ngomong nih? Betul kok, betul. Ada burung yang lewat tadi bilang. Iya bener sih. Aku rumahan banget. Kayak kalau misalkan nggak ada kerjaan atau nggak, ya kalau libur aja enakan di rumah.
enakan kayak yaudah di kamar. Karena hobi-hobi aku kan bisa dikerjain di kamar semua kan. Kayak gambar, nyanyi-nyanyi, atau nonton film ya Allah di kamar juga udah selesai itu semua. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain. Gitu. Gitu sih. Aku spend time nge-charge diri aku di kamar. MBTI kamu depannya I ya? Iya, aku coba tebak lengkap ya kalau bisa. Ini saya coba ya, I S. Ya, nggak salah lagi. Nah, IN ya? IN. F. Iya. Kalau aku benar huruf terakhir ini creepy, J. Benar? Aku lupa sih, tapi kayak iya deh. INFJ. Pokoknya depannya INF, iya betul. INF. Nggak tahu Ya belakangnya. kalau nggak P, J sih belakangnya Iya. kan. Soalnya kalau benar ini creepy, makanya aku dari tadi connect sama kamu karena aku INFJ juga. Ya, woi. Aku INFJ. Sampai ada salah satu orang yang kesini bilang, kakak tuh INFJ garis keras banget tau. What do you mean by INFJ garis keras tuh gimana ya? Energy bro, maybe. Iya, kayak sampai aku tuh ngerasa ketemu INFJ jalan tuh kayak gitu. Iya, ada sparks. Iya, kayak nih orang alien juga nih gitu sama Kayaknya gue iya nih. deh, kayaknya iya deh. Oke, jadi ntar dicek coba ya. Wah nyuruh! Kita cek maksudnya, kita cek apakah benar Baik. INFJ ya. Selanjutnya, nah ini nyambung nih sama yang tadi kamu bahas nih mengenai recharge. Oke. Caca tuh hobi utamanya tidur Wah. kalau lagi libur. Terus malam-malam baru aktif dan creative brain switch-nya on kalau udah di atas jam 12 malam. Iya lagi, bener banget. Fix INFJ. Fix. Fix Iya, access iya. 10 tuh fix. Coba iya, karena apa ya? Lebih aktif malam aja sih, kayak ngapa-ngapain. Kamu suka ini nggak yang kalau lagi istirahat malam nih atau lagi tidur atau lagi rebahan aja, otak kamu tuh nggak berhenti berpikir? Sumpah iya Iya kan? lagi. Makanya aku harus sambil dengerin ASMR atau rain sound supaya Ini creepy baru nih. Sama. Kayak dengerin yang hujan, dengerin orang lagi misalnya di toko roti atau podcast Iya atau bener, apa. karena kalau nggak gitu banyak pikiran yang diri sendiri, terus kayak Betul. ngulang-ngulang kayak kejadian embarrassing moments masa lalu. Iya kan? Jadi harus mendistract semua suara-suara ini dengan cara mendengarkan yang lain. Saya butuh justification itu sebenarnya sih. Saya kira Iya saya nggak? aneh sendiri gitu loh. Aku pikir tuh aku tenang. begitu sendiri kayak. Tenang. SMA kalau aku lebih senang yang masak. Masak kalau aku atau yang- makan. Makan. Nah, Mukbang ASMR. ya, mukbang. Mukbang. Atau enggak ada jadi ASMR. Susah lah. Itu aneh, ini aneh sih. Apa? Jadi kan kayak mangkuk mangkok terus isi air, terus kayak isinya tuh bola-bola wooden gitu lah. Terus dia aduk-aduk. Oh Itu iya, aku suka. iya itu. Wood soup. Itu aku suka banget. Temen aku pernah ngirimin reels itu. Terus dia bilang gini, bro, lu kan suka susah tidur nih. Coba lu dengerin ini. Iya. Enak banget bro. Oh, kayak terus letak. Iya. Lama-lama kok kalem ya. Coba dengerin di laptop. banget. Iya, tapi ya. Tapi enak, kayak tenang gitu. Saya menemukan lagi Iya, asik alien deh. di bumi Aku selain nggak saya. aneh Planetnya sendiri. sama aja dia. Aku tuh ada sampai salah satu penyiar di salah satu radio di Jakarta nyebut aku tuh sebutannya, lu tuh alien bro katanya. Karena ya apa yang ada dalam elu sama apa yang ada di luar lu tuh beda katanya. Kayak orang tuh, wah lu judgmental lu, aku bilang gitu kan. Enggak, soalnya enggak. Ini unik katanya. Lu tidur dengerin ASMR yang gini segala macam. Tapi itu normal lah. Kenapa Iya. aku kira itu normal? Aku kira malah orang yang tidur sunyi itu aneh. Kayak kok bisa? Aku nggak bisa. Aku tergantung capeknya. Kalau capek mah langsung. Kalau capek mah ya Cuma kalau enggak, Samaan. kalau misalkan besok harus bangun pagi, oke Iya. tidur harus lebih cepat gitu. Kan otak masih pengen beraktivitas, tapi harus tidur ya harus menghipnotis diri pakai ASMR. Taruh sini. Kayak Nyambung pembahasan ternyata ya. Oke, jadi ternyata aneh. Orang aneh nih. kumpulan orang aneh ya. Nanti pokoknya nanti aku akan kumpulkan mungkin di satu room Twitter atau X gitu kan. Semua kita ini semua yang pernah datang ke sini terus sapa-sapaan. Hey para orang aneh. Hey you weirdos. Weirdos. Selanjutnya. Nah, ini tadi udah dibahas nih, tapi aku baru lihat ada poin ini di sini ya. Sesuai tebakan, kamu suka banget sama K-Idol. Dan kamu seorang karat. Ayam, ya. Ya, kamu karat ya, Seventeen. Bias kamu, jangan-jangan Mas Mingyu. Bener ya? Iya lagi. Ya, Iya, Mas kayaknya Mingyu itu ya. bayar sejuta umat soalnya. Anda Gapura Kabupaten. Tapi aku tuh... Udah aku- lihat dia live kan?
Live lihat dia manggung? Aku pernah, Oke. pernah. Yang udah jadi gapura belum? Belum lagi. Oh, belum. Waktu yang terakhir GDA, aku nggak nonton. Kemarin. Aku kemarin ke JDA soalnya aku ngeliat. Di mana? Kamu di sebelah mana? Aku di VIP depan. Oh ya Allah. Aku di depan. Jadi ketika mereka nampilin God of Music, sesangi amat gitu. Aku cuma lihat, oh pantatnya doang dari belakang. Karena aku di depan ya kan. Jadi kayak Enhypen, Ive semua itu kan tampil. Ketika mereka di stage yang di tengah, oh iya, bagus ya. Dari belakang punggungnya bagus gitu. Tapi aku nggak nonton GDA, tapi aku papasan sama Wonyoung. Di PS. Di PS. Sebelahan literally dia di sini, aku di sini. Dia sangat-sangat shining, shimmering, splendid. Sumpah, dia walaupun dia pakai masker kayak auranya itu kayak ini kayaknya idol deh. Tapi emang tinggi ya dia. Emang tinggi, ternyata tinggi. Terus kayak cakep. Cakep. Bening banget ya Allah. Jang Won-young. Aku baru lihat Won-young. Karena aku sebelumnya aku cuman fansign online sama Eugene. Oh iya. Aku tuh nge-biasin Eugene dari Ice One. Terus pas ketika aku lihat Eugene live-nya gitu kan, emang sesuai ekspektasi. Tapi Won-young, ini orang apa boneka gitu kan? Sumpah. Sama Liz sih, aku ngeliat Liz tuh kayak Barbie sih. Iya. Tapi gimana Mas Mingyu tuh gimana di mata seorang Caca tuh gimana? Bro, aduh, aku sebenarnya pengen move on tau. Karena kayak sudah terlalu lama aku ngehaluin dia, udah nggak sehat, ngerti nggak? Iya. Ya nggak sih? Aku tuh suka sama Seventeen tuh dari aku SMP. Berarti dari bukan baby karat nih, udah lama berarti. Udah lama banget. Justru malah yang udah sekarang aku udah jarang dengerin musiknya. Jadi karena aku udah lama banget, aku nonton konser dia kayak 3 kali deh. Bidesan nonton berarti kemarin? Bidesan nggak nonton, tapi adek aku nonton. Jadi adek aku tuh dia suka ngikutin aku, apa yang aku suka dia suka kayak gitu. Jadi udahlah dia nonton, tapi aku nggak nonton. Jadi aku nonton yang ada 3 kali. Terus jadi lama-lama kayak udah terlalu lama gitu loh ngikutin Seventeen, terlalu banyak, tiba-tiba ya udah sekarang banyak pikiran juga, jadi kayak udah nggak bisa catch up lagi. Apalagi mereka kan going Seventeen setiap minggu. Pas 1 minggu 2 minggu pertama aku nggak nonton, lama-lama kayak udah nggak nonton lagi tuh, jadi kayak udah nggak bisa catch up, jadi sedih deh. Tapi masih suka gimana? Tapi susah buat move on-nya tahu, karena lewat terus di timeline. Memang tiap comeback selalu ada terus kan, apalagi dance challenge gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu move on ke siapa emang? Udah ada gitu tambatan hati kamu saja selain Mas Gapura Kabupaten itu? Sumpah belum lagi. Kan udah jangan move on dulu kalau gitu. Udah stay dulu lah. Iya. Mas Mingyu ya, Kim Mingyu. Baiklah. Iya tadi cerita soal halu ya. Aku tuh nggak pernah yang misalnya aku seneng banget Red Velvet. Kemarin pas mereka kesini, aku nonton kecuali yang SM Town. Sama pokoknya aku nonton pas yang konser mereka sendiri. Dan something magical happen gitu yang aku bisa sweet sama Seulgi sama Hyeri. Aku sampai trending di 50 negara. Serius? Di X dicari orang. Ini orang siapa? Sampai mereka datang ke Instagram aku nge-DM. Iya. Gara-gara aku sweet sama Hyeri. Sweet itu di mana? Pas lagi di stage kamu jadi, lagi di dia lagi encore. Yang dia pakai baju pink yang apa namanya? Aku lupa apa namanya? Dungarees ya, yang jeans yang nyambung ke baju gitu gitu. Kan lucu banget tuh Hyeri. Sayangnya. Apa ya kamu Hyeri? Hyeri. Terus habis itu pas udah ketemu Hyeri, lihat langsung gitu kan. Airen cantik. Tapi Hyeri tuh mungkin seperti kamu lihat Mingyu lah. Set kan lihat kan. Ajak sweet, mau dia ternyata. Dia udah ngeliatin aku. Kamu gimana ngajakinnya kayak gini-gini? Iya. Gimana? Ngajakin. Jadi aku punya sebuah trik khusus sih. Aku bawa sesuatu yang memancing dia. Apa tuh? Apa? Aku bawa sebuah tulisan. Pakai bahasa Korea. Yang itu sama adekku tuh bisa bahasa Korea lancar. Jadi aku tidak bisa. Aku cuma mengerti annyeonghaseyo ya. Sama jamu kesemida makan gitu. Tapi selain itu drakor tetap aja lu selalu mau ngomong apa, gue mau lihat subtitle, gue nggak ngerti lu ngomong apa, ya kan? Iya. Tapi terus habis itu aku bisa mancing dia sweet, terus aku jadi trending. Dan aku di DM sama mas-mas dari beberapa negara. Kayak kok lu bisa gitu segala macam gitu. Dan itu aku jadi ngerti gitu. Aku baru ngerti di momen itu kenapa fangirls bisa halu segitunya sama idol mereka. Karena aku tuh tidak pernah sampai halu, aku ngefans banget, tapi nggak sampai kepikiran macam-macam apa yang fanfic apa gitu.
Tapi kemarin ketika abis sweet sama Iri, itu tuh kayak Wattpad comes to life. Iya, gila. Terus dia kedua, terus orang tuh kan gak pernah disamperin 2 kali pada saat konser. Biasanya cuma sekali. Aku giniin HP, dia nyamperin, dia kiss bye. Sedekat itu, Ya karena aku Allah. barricade. Ih, gila successful fanboy. Successful bro. fanboy ya. Jadi kalau kesini ya makan bakso boleh di Bandung ada lah. Ih, mau. Nanti aku liatin videonya, Ih, ada di sama Instagram. banget. Pengen. Selanjutnya kita geser sedikit dari idol ini karena kalau kita ngomongin idol sampai subuh kita Bener kesini ya. lagi, oke. Yang selanjutnya adalah katanya Caca nih kalau mandi pasti sambil bawa HP buat nonton atau laptop. Iya. Kamu taruh sebelah wastafel gitu terus kamu nonton gitu. Iya lagi bener. Ya, Bener kan gitu? Kan takut basah, biar nggak kena basah. Iya dong, nggak mungkin kamu bawa di bawah shower di itu kan. Iya. Di bawah kalau Tapi butuh hiburan. Oh, jadi ketika kamu mandi, Bosen, mandi tuh bosen. Kayak kan kita ngelakuin itu tiap hari kan. Jadi kayak udah gitu doang, bosen. Jadi harus sambil, biasanya sih nonton Netflix yang aku lagi tonton. Kayak lagi series atau movie gitu kan. Aku taruh aja gitu. Cak, tapi kan kamu lagi mandi, Cak. Ya tapi kan Fokus kamu membersihkan diri. Kamu tidak bisa nonton kan dong. bisa sambil. Multitasking aja. Oke, mendengarkan. Oh itu bisa. Iya. Cuma kayak, ya juga sih. Nggak, kenapa series? Kenapa nggak dengerin lagu? Oh denger lagu juga sih. Oh, juga. Oke, Juga. oke. Jadi sesuai mood aja. Kalau lagi mau nonton. Kalau lagi mau dengerin lagu. Atau nge-podcast gitu. Hah? Nge-podcast? Bukan aku yang nge-podcast. Oh, kamu denger podcast? Masa nge-podcast? Nge-podcast di kamar mandi mikir, ini baru sih. Enggak. Belum pernah ada yang memulai Ada sih. suara kucuran air. Nggak enak. Ini live, bukan editan kok ini gitu kan. Ada satu podcast yang suara orang makannya tuh dari awal dia edit sampai akhirnya dia podcast beneran di restoran gitu. Ada podcast kayak gitu. Nah, makanya awalnya podcast cuman suara kucuran air, lama-lama beneran di kamar mandi kan lucu juga. Bisa juga ya. Iya. ASMR mandi. Caca podcast. Nah, ini kita tunggu ya. Astaga, Aneh. jangan ditungguin, nggak usah. Tungguin nanti. Cak, tapi paling lama kamu di kamar mandi pernah berapa lama? Sejam 2 jam paling. Enggak, biasanya nih kalau cewek-cewek pasti tahu everything shower, tau nggak? Enggak, saya nggak bisa relate yang itu. Coba ceritakan, Cak. Everything shower itu kalau misalkan ya ini nggak harus tiap hari, paling Hah? kayak seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kalau misalkan ya mandi pasti kan shampoo, conditioner, terus biasanya body scrub. Jadi luluran, itu kan lama kan luluran. Terus ya udah mandi biasa. Terus paling apa ya? Ya apa kayak misalkan waxing atau cukur-cukur kayak gitu tuh everything shower namanya tuh kalau cewek-cewek pasti tahu. Pak, bini ente coba tanya Pak, everything shower tuh nggak gitu? Coba tanya. saya ya. Wah, salah nanya Jadi ternyata. pokoknya eksfoliasi semua kayak badan gini, Iya. masker gitu-gitulah itu lama. Itu yang mau aku tanyakan. Istilah itu, exfoliating tuh apa sebenarnya? Exfoliating tuh apa mengangkat kulit mati. Oh. Jadi kayak kulit mati Dalam tanda daki kutip, gitu. Iya, Daki iya, sebenarnya. iya. Tapi bahasa kerennya exfoliating. Iya lagi bener. Iya. Iya. Terima kasih loh. Itu saya ilmu baru itu. Jadi kalau adik saya lama sama dia bisa dar. Kamu buang-buang daki. Kan biar bersih, biar wangi gitu. Ya, baiklah. Everything shower ya gitu. Jadi kalian kalau punya adik atau punya pacar ditanya ini apa? Exfoliating. Selanjutnya. Ini juga saya kurang relate, cuman bisa dijelaskan mungkin ya. Oke. Satu fakta menarik mengenai Caca, ini terakhir ya, fakta terakhir adalah Caca ini lipstiknya banyak banget. Dari berbagai brand, dari yang mahal sampai yang murah dengan warna yang sama. Warnanya sama. Aku ada fotonya sini. Minta headphone. Warnanya Enggak, mirip-mirip. Karena aku tahu shade aku tuh yang cocoknya kayak gimana. Kayak agak pink gitu, tapi enggak agak oranye. Tapi setiap aku ke toko like beauty shop gitu, setiap aku lihat lipstick merek apapun kayak ini warnanya aku suka. Tapi sebenarnya aku punya, tapi kayak pengen punya gitu. Koleksi aja koleksi. Emang nggak boleh? Duit aku. Iya sih. Dia protes nanti. Enggak, aku nggak protes. Aku cuman warnanya sama. Enggak, baru banget kemarin kan aku kayak penasaran emang sebanyak apa sih lipstick aku gitu kan. Aku jadi jejerin terus aku swatch semua gitu loh. Ternyata yang kayak di Pinterest gitu iya, ya. Iya benar, jadi aku kayak penasaran gitu kan. Coba kita lihat.
Karena Saya mesti emang ternyata sebanyak itu cek ke sih. adik saya, nanti saya cek ya. Apakah jangan-jangan ternyata gitu ya. Mana ya? Bentar dulu guys. Ya, jadi kalau kalian Tapi jalan adik sama kamu makeup juga suka makeup. makeup dia Umur dia berapa? Kayak 2002 Oh, aku dong sama. sama ya. Ini tapi nggak semuanya ya. Ini tapi segini kira-kira. Cuma nggak semuanya ini. Sini coba. Ternyata masih ada lagi. Oh iya. Nggak, kalau gimana cara Keren nggak? YouTuber tuh gini ya? Oh, gitu. Asik. Oke. Oke. Ini nggak banyak tau, banyak. Kamu nanyanya ke cowok banyak, Oh, kalau iya. cowok. Tapi tuh beda-beda warnanya tuh. Ada yang agak pink, ada yang oranye, ada yang coklat, ada yang... Gimana? Kalau cewek tahu bedanya. Oh iya. Sekilas bisa kelihatan itu bedanya. Iya, gitu lah. Tapi kalau detail kelihatan bedanya. Tapi kalau sekilas kayak pink. Beda nah, tahu, gitu. beda tuh. Beda. Oke. Sekilas gimana? Oh pink. Oke. Ih, cowok nggak ngerti ya. Tolonglah. Penonton cewek aku defend aku. Karena cowok-cowok tuh nggak ngerti perbedaan pink yang agak coklat sama pink yang agak oranye sama pink yang pink gitu. Itu beda. Vibe-nya tuh beda. Aku ngerti karena belajar grading. Tapi ketika dipraktekkan dalam make up, Heeh. Dan itu untuk make up look yang beda-beda tau. Jadi kalau yang coklat itu lebih kayak full make up. Kalau pink yang agak oranye tuh lebih kayak glowy yang natural gitu-gitu. Jadi kayak buat itu sebenarnya, buat make up look yang beda-beda. oh hobi kamu MUA ya nggak? Yoi. Yoi, Iya. kamu suka dress up sendiri terus kamu hapus gitu ya? Itu baru lagi tuh. Jadi kalau misalkan sebelum mandi biasanya justru aku make up yang macem-macem. Karena pas mandi kan dihapus juga. Jadi nggak harus kayak pergi dengan make up yang aneh gitu loh. Itu adalah apa ya? Before shower makeup. Aku lupa istilahnya, tapi itu Ada istilahnya lagi. Ada. Selain everything shower. Kalau ini apa ya? Kayaknya shower makeup apa gitu. Jadi cewek-cewek kalau misalkan mereka beli produk makeup yang baru, terus mau nyobain tapi takutnya kalau misalkan dia pakai keluar ternyata produknya jelek gitu. Jadi sebelum mereka pakai keluar, mereka pakainya itu sebelum mandi. Jadi coba dulu terus kalau bagus tapi atau jelek. Jadi pas mandi kan nggak hapus juga. Habis itu makeup lagi. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya buat testing makeup products. Simulasi. Benar, simulasi. Saya jadi tahu. Kalau kemarinnya atau baru beli makeup baru, mau pergi besoknya lama. Nah itu, sumpah itu. Aku sih gitu ya. Coba ditanya di kolom komentar cewek-cewek. Saya jadi tahu. Itu alasannya. Apa makeup tadi makeup shower? Kayaknya ya, nggak tahu aku before shower makeup aja gitu. Oke, kita coba kalian tulis di komentar ya, siapa tahu kalian relate sama saya. Baiklah Caca, tadi kita udah banyak banget fakta-fakta unik dan aku jadi belajar banyak dari kamu soal per make upan dan per macam-macaman tadi ya. Kita main game dulu kalau gitu. Oke. Kita akan masuk ke sesi yang namanya This or That. Oke deh. Aku ada beberapa pertanyaan di sini dan kamu pilih salah satu. Nggak usah terlalu cepat juga nggak apa-apa. Oke. Tapi yang penting yang paling Caca yang mana dan kamu jelasin kenapa sedikit, oke? Oke. Yang pertama, seorang Amanda Sessa kalau nulis lirik lagu lebih prefer based on pengalaman sendiri atau cerita dari orang? Pengalaman sendiri. Karena aku lebih tahu perasaannya pada saat di situ dan aku bisa mengungkapkannya lebih baik. Nice. Ya nggak? Ya, saya setuju sama itu. Oke. Tapi kadang-kadang, ini dari perspektif aku ya, kadang-kadang ketika kita mencoba untuk tap in ke perasaan yang, jadi kita menulis lagu nih tentang sebuah perasaan yang mungkin udah lama banget atau yang udah susah kita rasakan gitu. Aku tuh suka minjem cerita orang buat jadi referensi. Iya, benar. Buat jadi gimana sih cara tap in to that feeling again yang aku mungkin sudah kebal sama itu atau sudah lupa sama itu. Jadi ya best of both worlds kasih. Kayak Bener yang penting kita pakai cerita kita sendiri, tapi kalau kita butuh referensi emosi pakai cerita Minjem orang. orang. Iya sih. Kayak orang setuju. bener gue ngomong. Oke, selanjutnya adalah lagu mellow atau lagu happy. Lagu happy. Karena aku nggak suka sedih-sedih. Oh Iya sih. Terus kayak kalau lagu happy juga nyanyinya senang, bawainnya juga senang. Kalau lagu mellow terlalu sedih nggak suka. Kalau sekarang sih soalnya lagi happy. Lagi senang. Lagi banyak hal yang menggembirakan dalam hidup seorang Caca. Baiklah. Selanjutnya, perform
with band atau solo with dancer? Perform with band aja. Perform with band. Perform band karena Karena nggak tahu kenapa kayak kalau aku perform sama band tuh lebih ada energinya gitu loh, lebih kan bareng-bareng terus kayak nggak tahu sih. Aku sih gitu. Oke. Kayak lebih berasa musik live-nya gitu. Kamu ini nggak apa namanya ikut aransemen ketika live, kamu pengen kayak gimana, kamu pengen gini atau pengen musiknya berbeda dari rekaman apa gimana? Mirip tapi lebih rame aja pasti aku requestnya. Karena pengennya kalau performance ya pengen lebih up aja gitu sih. Soalnya sekarang banyak teman-teman cewek tuh yang pengen kayak Blackpink Coachella. Ya kan Blackpink Coachella tuh sesuatu yang sebuah istilah baru. Dimana ketika kita dengar lagunya seperti apa, terus mereka bawain dengan tipe band yang seperti itu, terus orang kan nggak tahu ya bedain cara gini. Sekarang orang-orang banyak yang cerita ke aku sessionnya tuh orang-orang pada pinginnya Blackpink Coachella. Itu jadi keyword baru ya. Jadi keyword baru Blackpink Coachella. Jadi gitu-gitu. Ngerti. Oke. Selanjutnya, ini udah dijawab sebenarnya tapi kita cek ulang. Siapa tahu berubah pikiran tengah-tengah. Oke. Lyrics in English atau lirik berbahasa Indonesia? In English. Karena aku lebih bisa pede cheesy dengan bahasa Inggris sih. Gitu. Masih sama berarti belum berubah pikiran. Iya. Baiklah. Selanjutnya, jokes receh atau jokes slapstick? Slapstick tuh gimana? Kayak Three Stooges tuh gimana? Sri Mulat aja. Sri Mulat. Kayak lebih mudah lagi. OVJ. Saya tahu akan ngeluarin itu. Saya tahu akan mengeluarkan istilah itu. Iya. Okay. Jokes OVJ. Jokes OVJ atau receh? Jokes OVJ. OVJ. Karena bapak saya. Respect lah, susah lah. Benar. Respect Om Barto, respect. Ya, komedi yang kayak OVJ itu susah soalnya. Iya, betul. Karena harus ada mancing-mancing ini gini banyak punya peran sendiri-sendiri, harus ada yang punchline di mana, yang jadi keset yang mana, itu tuh mikir ternyata. Karena kan pernah bintang tamu gitu lah sketsa-sketsa, dan itu emang aku ngelihatnya kayak keren banget. Udah natural kan Comedy kelihatannya. timingnya bagus ya. Iya, tapi susah banget, respect. Respect Pak Barto, respect. Selanjutnya. Ih, takut. Kenapa dia ketawa gitu? Enggak. Sikat ya. Kak. Om Andre Taulani atau Papi? Papi lah. Kan bapakku. Bukan berarti nggak milih Om Andre, tapi karena ya Papi. Paji. Halo Om Andre, kalau nonton. Paji. Hei, Pak Warto. Tapi dari dulu memang salah satu yang aku tunggu adalah OVJ sahur. Dulu suka banget. Aku nonton OVJ hampir tiap malam. Pakai pas sahur juga nontonnya. Nggak, OVJ sahur aja. Karena ketika udah tak diceritakan, oke. Suruh standby depan TV begini. Respect Pak Warto. Aku malah jarang nonton. Kamu masih kecil, nggak ngerti. Kamu lihat tiap hari di rumah soalnya. Iya. Udah bosen. Iya. Selanjutnya. Nah, ini mengenai single nih, Ca. Kamu kalau rilis single, itu prefer per 3 bulan sekali atau 1 tahun 1 album? Waduh. Dari kemarin sih 3 bulan sekali gitu. 3 bulan sekali deh. 3 bulan sekali? Iya. Jadi ini kemarin kan Desember ya. Jawabannya? Desember, Januari, Februari, Maret lah ya, ada yang baru nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Kita tunggu nanti dari Caca. Ditunggu saja ya. Yes. Kode dia janjian sudah siap. Selanjutnya, satu pertanyaan this or that terakhir buat Caca. Amanda Sessa, even if you aren't there for me, atau don't play? Don't play. Karena? Karena aku ngerasa di don't play ini aku udah lebih mateng dan lebih apa ya, pokoknya aku udah ngerasa don't play ini aku banget. Bukan berarti yang even if you aren't there for me bukan aku ya, tapi itu it's my stepping stone awal banget. Tapi dari situ juga aku belajar banyak. Tapi aku lebih pilih don't play karena aku lagi promo don't play. Ujung-ujung ke sana. Tepuk tangan semuanya, Amanda Sessa.
Kak, thank you banget. Makasih. Ini super fun, ini menyenangkan. Yeay. Akhirnya aku ketemu teman baru yang mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita terakhir. Amin. Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sama teman-teman mengenai Don't Play atau Amanda Sessa bisa dicek di mana? Yes, Di sini? kalian bisa dengerin Don't Play di semua digital streaming platform. Terus nonton video klipnya ada di YouTube channel aku, Amanda Sessa. Dan kalian bisa cek updatean aku di Instagram aku @amandasessa, A-nya 2, dan TikTok aku Sessa Sessa. Mantap, pokoknya jangan lupa dicek semuanya. Dan Yes. sebelum kita berpisah nih, kan ini kamarnya Raffi Andika nih, chamber gitu. Jadi aku tidak mungkin dong tamu datang ke sini tidak ada bingkisan. Jadi aku di Chamber Talks ini kita lagi collab sama Lenis Teras, ada salah satu restoran. Dan sini nih ada Oma nih. Omanya ini punya pesan khusus buat Amanda Sessa. Boleh Apa silakan. Coba lihat, Dear Amanda, kalau main ke Bandung jangan lupa kunjungi Oma di Lenis Terrace ya. Oke. Tuh. Oke, Oma, terima kasih. Oma, ini isinya banyak bener Oma ya. Luar Iya. biasa Oma. Aku ngintip. Caca, Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini seru dan lancar-lancar terus buat karir kamu pokoknya. Ditunggu lah. Amin. Dan Desember, Januari, Februari, Baru Maret lah. dihitungin lagi. Oke. Maret lah, 3 bulan sekali katanya kan. Baik, baik. Lancar-lancar dan see you again. See you. Kamu lancar-lancar semuanya di Bandung ya. Terima Karena kasih. pasti akan sibuk. Ya, terima kasih. Segitu dulu mungkin untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, subscribe, dan komen di bawah nih. Siapa tahu ada cerita-cerita dari Caca atau Amanda Sessa yang relate sama kalian. Apalagi tadi tentang exfoliating, everything shower, dan lain-lain itu. Boleh. Apakah saya yang bingung atau ternyata kalian yang memang ngerti maksudnya apa ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace.